Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya Selamat_Hermawanto channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bagian kedua dari senam lantai. Bagian pertamanya kemarin sudah pengertian senam lantai dan sejarah senam lantai. Berikut ini saya akan menyampaikan jenis-jenis senam lantai. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Baiklah, jenis-jenis senam lantai. Di antara banyak gerakan senam lantai, berikut adalah beberapa gerakan yang paling umum. Guling depan, guling belakang, kopstand, handstand, maroda, guling lenting, dan lompat harimau. Guling depan. Guling depan biasa disebut dengan forward roll. Cara melakukan gerakan guling depan adalah sebagai berikut. Ambil posisi jongkok, kedua telapak tangan di matras dan dagu diarahkan ke dada. Luruskan kedua tungkai, berat badan ditumpukan pada kedua tangan. Letakkan pundak di atas matras, tolakkan kedua tungkai hingga tubuh menggelundung. Sebelum kedua kaki mendarat, letakkan kedua tangan di lutut. Sikap akhirnya adalah jongkok kembali, kemudian berdiri. Ini gerakannya. Dari jongkok, menggelundung, kemudian jongkok lagi dan berdiri. Guling belakang. Guling belakang biasa disebut dengan back roll. Cara melakukan gerakan guling ke belakang adalah sebagai berikut. Ambil posisi jongkok, kedua tangan dibengkokkan dan telapak tangan menghadap ke atas di samping telinga. Arahkan dagu ke dada dan lengkungkan tubuh. Gulingkan tubuh ke belakang mulai dari tumit, kemudian panggul, pinggang, punggung, dan pundak. Ketika pundak menyentuh matras, tolak badan hingga menggelundung. Posisi akhir adalah jongkok, kemudian berdiri. Nah, ini gerakannya. Berdiri, jongkok, menggelundung ke belakang, jongkok lagi, kemudian berdiri. Kopstand. Kopstand biasa disebut dengan headstand atau berdiri dengan bertumpu menggunakan kepala. Cara melakukan kopstand adalah sebagai berikut. Mulai dengan sikap berdiri, letakkan kedua telapak tangan dan kepala di atas matras membentuk segitiga sama sisi. Tarik kaki ke belakang, kemudian atas bagian dengan gerakan mengayun. Dimulai dengan kaki kanan, kemudian diikuti dengan kaki kiri atau dapat juga sebaliknya. Pertahankan gerakan tersebut selama beberapa detik. Nah, ini gerakannya. Ini dahi, kepala, telapak kanan, dan telapak kiri. Ini kemudian lemparkan kaki ke atas sampai ke atas lurus dan pertahankan beberapa detik. Handstand. Handstand biasa disebut dengan berdiri bertumpu menggunakan kedua tangan. Cara melakukan handstand adalah sebagai berikut. Sikap permulaan berdiri tegak, salah satu kaki sedikit ke depan. Bungkukkan badan, tangan menumpu pada matras selebar bahu, lengan keras. Pandangan sedikit ke depan, pantat didorong setinggi-tingginya, tungkai depan bengkok sedangkan tungkai belakang lurus. Ayunkan tungkai ke belakang ke atas, kencangkan otot perut. Kedua tungkai rapat dan lurus merupakan satu garis dengan badan dan lengan. Pandangan di antara tumpuan tangan badan dijulurkan ke atas. Perhatikan keseimbangan. Ini berdiri, kemudian bersiap-siap, tangannya ditaruh ke bawah, kakinya dilemparkan ke atas, lurus, kakinya di atas. Meroda. Meroda juga biasa disebut cartwheel. Cara melakukan meroda adalah sebagai berikut.
Ambil posisi tegak dengan membuka kaki selebar bahu sambil mengangkat kedua tangan ke atas hingga membentuk huruf V. Condongkan tubuh ke depan sehingga ingin berjongkok. Letakkan tangan di lantai, angkat kaki ke atas secara perlahan sampai lurus dan membentuk huruf V. Tahan sebentar lalu turunkan kembali. Lakukan gerakan ini secara berulang sampai mendapatkan keterampilannya. Nah, ini tangannya V duluan, kemudian taruh tangan di bawah satu, menggelundung kakinya di atas membentuk huruf V juga. Kemudian pertahankan beberapa saat baru dijatuhkan. Guling lenting. Guling lenting juga biasa disebut dengan neck spring. Cara melakukan guling lenting adalah sebagai berikut. Sikap permulaan berbaling melentang, menggelundung ke belakang, tungkai keras, kaki dekat kepala, lengan jongkok, tangan menumpu di samping kepala, ibu jari dekat dengan telinga. Mengguling ke depan disertai dengan lecutan tungkai ke atas depan. Tangan menolak, badan melayang dan membusur. Kepala rapat. Mendarat dengan kaki rapat, dorong panggul ke depan, badan membusur dengan keras ke atas. Nah, ini gerakannya. Ini berdiri, ini tangan ditaruh di atas, persiapan untuk menggelundung. Nah, ini menggelundung seperti guling depan, tapi di sini perbedaannya ada lecutan. Di sini melecut, badannya melecut, kemudian berdiri lagi, bertumbuh pada kaki. Loncat harimau. Loncat harimau atau lompat harimau juga disebut dengan tiger sprong. Berikut adalah langkah untuk melakukan gerakan lompat harimau. Sikap jongkok dengan posisi tangan di depan badan, siku ditekuk dan panjangan ke depan. Selanjutnya, alihkan pandangan ke atas bersamaan dengan gerakan loncatan. Pada saat kedua tangan menyentuh matras, segera tekuk kedua siku dan masukkan kepala di antara dua tangan. Lalu lakukan gerakan guling ke depan. Gerakan diakhiri dengan kembali bersikap jongkok lalu berdiri. Nah, ini gerakan lompat harimau. Ini lompat harimau, ini lompat dulu baru menggelundung seperti guling depan ke depan. Nah, ini yang terakhir yaitu manfaat dari senam lantai. Berikut adalah berbagai manfaat senam lantai jika dilakukan dengan benar dan secara rutin. Kelincahan tubuh semakin meningkat, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada, menambah kekuatan fisik, membantu melatih keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, melatih fokus, membantu membakar lemak, membantu menurunkan berat badan, melancarkan sirkulasi darah, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan jantung. Demikian materi pembelajaran senam lantai yang bagian kedua pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.